Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Selamat malam Pak. Oke, kita mulai perkuliahan kita di K3. Sebetulnya mata kuliah ini agak-agak gimana ya, disebut penting ya, sangat penting ya. Tapi kadang suka disepelein sama orang-orang teknik ya, karena eh apa ya? Ya karena memang kalau orang-orang engineering emang kayaknya mata kuliah kayaknya bidang K3 ini kurang begitu greget gitu ya. Ini tapi ya sangat penting, mau gimana lagi gitu. Oke, di sini eh, K3 mungkin lebih banyak mengenai teori ya, teori atau lebih ke ceramah atau gimana gitu ya. Jadi lebih ke penekanan metode-metode kerja. Di sini nggak, mungkin nanti ada perhitungan tapi sedikit gitu ya. Sedikit banget nanti perhitungannya. Oke, kita mulai dari pengantar K3 dulu. Sebentar saya share sini komputer satu lagi. Nah, diharapkan setelah mata kuliah K3 ini si mahasiswa dapat memahami sejarah dan filosofis eh, aspek-aspek K3 atau keselamatan, kesehatan, dan kesehatan, keselamatan kerja. Kayaknya ada 3. Lalu bisa mendefinisikan ruang lingkup ketiga dalam industri, konstruksi, dan migas. Nah, kenapa saya masukin bidang migas di sini? Karena suatu saat kalian akan sangat beririsan dengan pekerjaan-pekerjaan migas ya. Kayak PLTU, kayak kerjaan-kerjaan di outsource gitu ya. Nanti kalian akan sangat beririsan untuk pada pekerjaan-pekerjaan migas. Nah, yang jarang dibahas pada eh, mata kuliah teknik sipil. Oke, sebentar. Nah, di sini dasar hukumnya apa si ketiga ini? Jadi ada 2 peraturan ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ya. Jadi ada 2 peraturan yang melandasi K3 di industri konstruksi dan migas. Nah, kayak gimana peraturannya? Gitu ya. Sebentar saya share. Di sini ada, nah ini ada undang-undangnya terlampir jelas. Sebentar, mana ya saya lihat kalender. Di sini terlampir dengan jelas ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini malah dari presiden ya, Presiden Republik Indonesia tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Gitu. Oke, next yang kedua. Bentar, gimana sih? Nah, 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 oke. Nah, udah ada 2 ya. Jadi ada 2 peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini dijabarkan bahwa pentingnya keselamatan kerja ya.
Ini berarti bla 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 semuanya nanti ada di sini ya. Nanti insya Allah saya mungkin akan saya jelaskan di pertemuan lain ya. Tapi secara garis besar ada dua peraturan, yaitu peraturan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Lalu yang kedua adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi ada dua peraturan. Pertama yang tadi 1970 yaitu undang-undang, yang kedua adalah peraturan pemerintah ini. Oke, kita kembali ke materi. Oke. Di sini nah, mengapa K3 itu penting ya? Jadi sejarahnya dulu sebelum Perang Dunia Kedua ya, atau pada jauh sebelum Perang Dunia ke-1, maaf, jauh sebelum Perang Dunia ke-1 ya, yaitu masa revolusi industri ya, terjadi banyak banyak kecelakaan kerja ya. Terjadi banyak kecelakaan kerja. Kenapa kenapa banyak terjadi kecelakaan kerja ya pada masa itu? Oke, karena pada masa itu terjadi shifting ya, shifting dari orang itu bertani menjadi dari yang namanya pertanian ke industri ya. Jadi ada masa-masa pergantian apa ya? Pergantian abad ya, dari pertanian ke industri. Yang tadinya dia miara kambing, sekarang jadi operator pabrik. Karena tidak terbiasa itu, maka yang tadinya dia berhubungannya dengan makhluk hidup, ternyata berhubungan dengan alat-alat yang berputar, yang bergerak nih. Maka terjadi banyak kecelakaan. Oke. Nah, lalu pada abad ke-20 ya, pada abad ke-20 yaitu tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama ya, dibentuklah organisasi yang namanya ILO atau International Labour Organization. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita sebut dengan serikat buruh ya, serikat buruh ya. Nah, serikat buruh ini atau organisasi pekerja internasional ini, ILO ini ya, adalah eh, adalah organisasi pertama yang menginisiasi kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional, yaitu International Labour Organization. Oke. Next. Lalu seiring berkembangnya waktu, karena pada tahun-tahun 1940, 1950 kita ini kan masih dijajah ya, terus masih dalam masa-masa revolusi. Nah, di Indonesia keselamatan kerja ini baru ya, atau baru diterbitkan, atau pemerintah baru mensahkan ya Undang-Undang Keselamatan Kerja ini pada tahun 1970 ya, dengan Undang-Undang nomor 1 1970. Nah, ini merupakan payung utama mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, lalu setelah ini baru lahir berbagai peraturan pemerintah, permen, atau peraturan-peraturan lain yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, ini adalah sejarah orang-orang, sorry, sejarah concernnya K3 dalam industri ya. Jadi sebelum tahun 1919 ini, orang nggak, cenderung tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, baru setelah adanya ILO ya, baru orang itu orang itu peduli, orang itu paham bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting ya.
Next, filosofi ketiga ya. Filosofi ketiga itu ada beberapa landasan yang perlu dipahami. Pertama, safety first ya. Oke, safety first. Yang dimaksud safety first ini adalah keselamatan adalah yang paling utama ya dibandingkan dengan target produksi atau target konstruksi atau target apapun ya. Keselamatan adalah prioritas utama ya dari keseluruhan proses industri ya. Oke, bukan berarti keuntungan itu tidak penting, bukan berarti targetan waktu itu tidak penting, tapi keselamatan tetap menjadi faktor yang paling utama dalam sebuah pekerjaan. Oke. Nah, oke, lalu filosofi yang kedua, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi pencegahan lebih murah dibandingkan biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Oke. Makanya tugas kita para engineer adalah melakukan mitigasi potensi-potensi bahaya yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja di tempat proyek yang sedang kita tangani. Ya. Okay. Filosofis yang ketiga, safety atau ketiga bukan kewajiban. Ini bukan sama sekali bukan kewajiban. Tidak ada keterpaksaan untuk bekerja secara safety. Ya, tidak ada keterpaksaan. Tetapi ini merupakan tanggung jawab moral. Ya, ini merupakan sebuah panggilan. Ya, seperti halnya kita ibadah, seperti halnya kita sholat. Ya, ini merupakan tanggung jawab moral sebagai individu. Ya, tanggung jawab moral berarti emang harusnya kayak gitu. Ya. Jadi ini bukan sebagai kewajiban. Tidak ada keterpaksaan Anda di proyek memakai helm, memakai safety, nggak ada paksaan. Tapi ini sebuah tanggung jawab moral. Oke, next. Lalu safety ini merupakan economic benefit, yaitu keuntungan ekonomi. Nah, kenapa menjadi keuntungan ekonomi? Apa hubungannya? Oke, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah beberapa gambar proses konstruksi di US ya, proses konstruksi di US. Ini merupakan beberapa dokumentasi, ini masih hitam putih. Ketika orang belum terlalu aware terhadap safety. Kita lihat di sini ada yang ngegantung ya. Ngencengin baut, cuma plat digantung pakai sling, sininya nggak ada railing, si yang kerja juga nggak pakai body harness, nggak ada helm juga, nggak pakai kacamata safety, ya nggak ada sarung tangan pula, ya. Jadi bisa Anda bayangkan gimana situasi kerja zaman dahulu, ini sangat berbahaya. Gitu. Oke, di gambar selanjutnya ada orang duduk di pinggir baja lagi ngencengin baut. Coba Anda lihat, helm nggak pakai, body harness nggak ada, itu kan? Dia salah duduk aja, ya udah wassalam. Nah, next ini ada juga orang seolah-olah dia Tarzan nih, gelantungan di hooknya kren, ya, di main blocknya kren gelantungan. Padahal dia berada pada beberapa puluh meter ketinggian di atas tanah. Coba bayangkan dia salah aja, dia nginjek ya jatuh. Ya. Nah, inilah beberapa aktivitas konstruksi sebelum aspek K3 ini, sebelum orang-orang aware mengenai aspek-aspek K3. Nah, tadi terjawab mengapa menjadi economic benefit ya, teman-teman. Apabila terjadi kecelakaan kerja di sini, ya, maka pekerjaan otomatis menjadi lebih lambat. Ya, otomatis perusahaan akan harus memberikan santunan terhadap keluarga orang yang terjadi kecelakaan. Ya. Nah, maka kenapa menjadi economic benefit? Seandainya itu tidak terjadi, of course ya, tentu target pekerjaan bisa selesai tepat waktu,
Dan tentu saja tidak ada santunan yang harus diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, makanya safety merupakan economic benefit. Oke, next. Ruang lingkup ketiga itu pertama ya, K3 atau safety itu melindungi, yang paling utama adalah tenaga kerja, lalu melindungi peralatan, melindungi material, lingkungan, dan proses produksi agar aman dan sehat. Ya. Jadi kadang memang safety ini membuat pekerjaan cenderung sedikit lebih lambat. Ya. Tapi secara hakikatnya safety ini adalah untuk melindungi tenaga kerja, peralatan, material, lingkungan, dan proses produksi agar aman dan sehat. Oke. Next, menurut ILO, safety mencakup promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of worker in all occupation. Maksudnya adalah merawat derajat paling tinggi dari kesehatan mental dan sosial tenaga kerja dalam segala aspek. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nanti bisa Anda translate pakai Google Translate sendiri. Jadi kalau menurut ILO berarti si safety ini adalah memaintain atau merawat derajat paling tinggi dari kesehatan mental dan sosial setiap pekerja dalam semua aspek. Oke. Nah, ruang lingkup safety apa aja? Yang pertama adalah manusia, tentu saja melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Lalu, peralatan, memastikan alat kerja dan alat berat yang digunakan aman untuk digunakan oleh tenaga kerja. Nah, next, lingkungan, ya, yaitu mencegah pencemaran dan bahaya yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan. Ya, jadi ada 3 ruang lingkup. Pertama manusia, alat, dan lingkungan. Makanya kita sebut dengan HSE, yaitu healthy, safety, biasanya tergabung environment. Nah, biasanya dalam sebuah project nyatu ini environment. Ditambah satu lagi, biasanya key, quality. Nah, oke. Kadang ada yang disatuin, kadang ada yang dipisah. Nah, kalau disatuin berarti ditambah menjadi QHSE. Hanya dalam sebuah departemen dalam sebuah perusahaan ada departemen khusus untuk memaintain QHSE. Ya, QHSE itu menyangkut audit ISO, audit apa namanya Six Sigma gitu ya. Nah, HSE ini menyangkut keamanan kerja. Nah, di sini tadi ya, jadi si HSE itu melindungi tenaga kerja daripada kecelakaan. Nah, kecelakaan ini banyak ya, bisa berupa LTI, bisa berupa fatality, ya. Lalu juga melindungi alat ya, jangan sampai alat kita mengalami kerusakan. Contohnya ya kayak dump truck yang terguling ini. Yang ketiga, aspek lingkungan, jangan sampai aktivitas kita di industri malah mencemari lingkungan ya. Gitu. Oke. Nah, di sini tadi ya terkait dengan kecelakaan kerja ada dua jenis kecelakaan kerja nih yang harus Anda pahami ya. Pertama adalah lost time injury atau LTI. Ya. LTI ini berupa kecelakaan kerja yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Contoh seperti patah tulang atau ada jari yang harus diamputasi
atau dia harus dirawat akibat ketiban sesuatu. Nah, ini kita sebut dengan LTI, lost time injury. Nah, ini hukumannya masih ringan ya. Hukumannya masih ringan. Nah, yang paling parah adalah fatality ya. Nah, apabila terjadi kematian. Kematian ini adalah sesuatu yang sangat dihindari dalam sebuah proyek, dan seandainya terjadi, Anda baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya, di sini dijelaskan mengatur kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman. Oke. Nah, berarti apabila lingkungan kerjanya tidak aman, ya, maka sebagai pelaksana atau penanggung jawab proyek harus bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini apabila terjadi yang namanya kalau fatality yang mungkin cuma SP doang, tapi kalau terjadi kematian atau fatality biasanya akan dilakukan tindak pidana ya, tindak pidana. Jadi hati-hati nih ya. Nanti Anda kerja di lapangan menjadi engineer, menjadi seorang pengawas atau pelaksana. Ternyata terjadi nih fatality atau lost time injury. Nah, maka Anda harus siap-siap nih, siap-siap berhubungan dengan aparat penegak hukum, siap-siap di BAP, siap-siap di audit. Kalau terjadi ini adalah kelalaian Anda, kelalaian pelaksana ya dalam sebuah proyek, maka siap-siap diproses secara hukum ya. Nah, makanya di sini K3 ini merupakan suatu hal yang sangat membosankan, tetapi secara tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat besar. Oke, next. Lalu ada juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK atau Sistem Manajemen K3. Di sini mengatur implementasi Plan, Do, Check, Action. Ya. Di sini berlaku untuk perusahaan dengan pekerja lebih dari 100 orang dengan potensi bahaya yang tinggi. Apa aja isinya? Silahkan, ini kan sudah ada nomornya, silahkan Anda browsing, silahkan Anda baca isinya apa aja. Ya. Oke, next. Nah, karena industri kita akan sangat beririsan ya, akan sangat berhubungan dengan industri migas ya. Nah, makanya di sini di materi ini saya tambahkan regulasi SKK migas ya, mewajibkan perusahaan hulu migas menetapkan standar HSSE ya, Healthy, Safety, Security and Environment. Lalu yang kedua, mengatur life saving rule ya. Lalu permit to work, emergency response plan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sedikit berbeda dari segi safety. Kalau di migas itu dia permit to work, emergency response-nya dia sangat mature ya, sangat bagus atau sangat ketat. Jadi memang kerjaan sedikit lebih lambat, tetapi secara safety dia sangat diperhatikan untuk konstruksi migas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Berarti itu Pak dasar dasar apa panduannya itu yang utama itu dari dua itu Pak. Iya, panduan utamanya ada dua, yaitu Undang-Undang 1 Nomor 1970. Ini mengatur tanggung jawab pemberi kerja terhadap penerima kerja. Ini diatur di sini. Ya. Nah, tapi kalau PP nomor 50 ini mengatur sistem manajemen. Jadi sistem manajemen kayak ISO, ada Six Sigma dan lain-lain sebagainya. Diaturnya pada PP nomor 50 tahun 2012. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin mau bertanya. Iya. Kalau ini Pak, kan K3 itu kesehatan, keselamatan kerja ya Pak. Iya. Nah, kalau ini apa sih perbedaan mendasar antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Ya,
Sebetulnya nggak usah ditanya ya Bagas ya. Keselamatan kerja itu berarti kan yang jelas kita selama kerja ini kepala kita nggak kepetok besi, nggak ketiban beton, itu kan yang dimaksud keselamatan kerja. Kita bisa berangkat, tangan ada 2, kaki ada 2, jari ada 10. Jangan sampai ketika kita pulang kerja, berkurang jarinya tinggal 9, kayak gitu. Itu yang disebut dengan keselamatan kerja. Nah, tapi kesehatan kerja ini, ya lingkungan kerja kita sehat apa enggak sih? Gitu. Ya, kita suruh kerja terus ternyata jam istirahatnya sangat rendah. Udah gitu suhu udaranya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Lalu kalau di migas sih ada peraturannya, kalau hari ini lembur misalnya sampai jam 10 malam, ya besoknya nggak boleh kerja, harus libur misalnya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai si tenaga kerja itu tadi ya, soalnya di sini ada sorry malah keluar. Oke, sebentar ya. Sorry, saya malah keluar ini. Ya, sebentar. Ini jangan sampai nih ya, si tenaga kerja kita ciptakan sebuah ekosistem yang kurang sehat ya. Nah, di sini karena kita baca item nomor 2 bisa dilihat mengatur hak pekerja untuk menolak pekerjaan yang berbahaya. Ya. Nah, ini regulasinya sebenarnya panjang, cuman saya nggak bisa baca semuanya. Ya. Nah, Anda sebagai pelaksana nanti nggak bisa nih maksa-maksa tenaga kerja suruh naik jam 12 malam ke atas tower gitu ya. Nggak bisa maksa-maksa karena kondisinya berbahaya kok. Jam 12 malam suruh naik manjat-manjat tower crane atau manjat-manjat apaan gitu ya. Nah, ini berhak menolak nih si tenaga kerja. Nah, Anda juga sebagai pelaksana jangan memposisikan si tenaga kerja dalam kondisi berbahaya atau nggak sehat ya. Nah, gitu. Nah, seandainya terjadi nih, maka siap-siap berhadapan dengan hukum nomor 1 tahun 1970 ya. Seandainya terjadi, bersiap-siap berhubungan dengan aparat penegak hukum. Gitu. Ya. Nah, next apa aja nih kecelakaan kerja yang bisa terjadi di lapangan? Nah, di sini ada beberapa. Oke. Sebentar sebelum ke sana. Nah, tanggung jawab kita sampai mana sih? Ya, tanggung jawab kita sebagai sampai mana? Di sini ini ya statistik jumlah kecelakaan yang terjadi di lapangan itu 30% dihasilkan oleh industri konstruksi. Ya, selebihnya enggak. Berarti ini merupakan mayoritas nih paling besar di industri konstruksi. Oke. Lalu kalau di migas ya paling cuma ledakan, kebakaran dan lain sebagainya. Nah, next peran kita kayak gimana nih ya? Peran kita kayak gimana dalam posisi safety ini? Yaitu pertama merancang konstruksi yang aman. Udah jelas. Lalu menentukan metode kerja yang sesuai dengan standar keselamatan. Ya. Oke. Mengintegrasikan ketiga dalam jadwal proyek. Contoh misalkan, ini hujan terus-menerus nih, hujan terus-terusan. Lahannya becek, banjir segala macam. Tapi karena Anda kejar target, ya udah kita paksain ngecor deh, kejar tayang nih. Nah, ya kan nggak safety juga, udah hujan deras, becek terus Anda paksain ngecor nih. Bisa ngecor, tapi ketika truk mixernya sampai di site, ternyata truk mixernya ngeloyor, nabrak tenaga kerja, kan fatal jadi. Gitu ya. Kejar target, tapi aspek safety-nya juga harus diperhatikan. Ya. Jangan maksa, jangan ngeyel mau jadi orang kayak gitu.
Oke, next. Lalu tanggung jawab kita apa aja? Melakukan inspeksi lapangan, jelas. Lalu membimbing pekerja melalui toolbox meeting, safety induction, dan sosialisasi prosedur. Apa sih safety induction toolbox meeting itu? Nah, pertama safety induction, yaitu ketika Anda baru memasuki sebuah ekosistem project, harus dilakukan induksi ya. Dijelaskan nih, ini project ini luasannya segini, jalur emergensinya ke sini, ya. Peraturannya bla 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 bla, nomor yang harus dihubungi siapa aja, ambulan ada di mana, puskesmas ada di mana, dijelaskan ketika safety induction. Okay. Next, harus tanggung jawab kita selanjutnya adalah melakukan toolbox meeting, ya, toolbox meeting. Jadi biasanya setiap hari, ya, setiap pagi sebelum kerja dilakukan briefing ya pada tenaga kerja. Kerjaan apa aja nih, aktivitas kita hari ini ngapain aja, ya. Lalu aspek safety yang harus dipenuhi apa aja, nanti dijelaskan di toolbox meeting, ya. Soalnya biasanya yang kerja itu menang-menang baik, ya. Dia nggak bakalan terus terang. Kalau misalkan helm saya retak, sepatu saya bocor nih, sepatu safety bocor. Kadang sih yang kerja itu jarang ngomong, gitu ya. Jarang ngomong kalau lagi kerja. Nah, makanya di hal-hal seperti itu dijelaskan ketika toolbox meeting. Sini dijelaskan ini APD-nya seperti apa, kondisinya masih layak apa enggak. Kalau emang masih layak silahkan dilanjutkan pekerjaan, kalau emang enggak layak aktivitas kita ke depan apa, perlu diperbaiki enggak nih si APD-APD-nya. Nah, dijelaskan ketika toolbox meeting. Oke, next di sini ada beberapa contoh kasus ya yang terjadi di lapangan yang merupakan kelalaian engineer nih, kelalaian kita nih, kenapa bisa terjadi kecelakaan. Nah, ini yang pertama adalah tahun 2019 ya. Ada kren ya yang tumbang ya di Jakarta tahun 2019. Nah, contohnya gambarnya ada kayak gini ya. Jadi dia ini bukan flyover ya, mungkin kalau nggak salah ini deh apa namanya KRL, kalau nggak salah KRL dari Manggarai ke Jatinegara kalau nggak salah. Nah, dia ketika erection girder ternyata dia si krennya gagal, malah roboh nih ya, malah roboh. Nah, ternyata setelah diselidiki roboh ya bukan karena roboh, tapi dia karena si operatornya tidak bersertifikat ya. Nah, operator itu kita kenal yang namanya SIO, surat izin operasi. Nah, biasanya SIO-nya yang nggak ada, sekalinya ada expire. Nah, ini yang fatal. Seandainya SIO-nya ada, berarti kan yang salah bukan si operatornya. Siapa suruh si lembaga Depnakernya nerbitin SIO, orangnya aja nggak benar gitu ya. Jadi ini yang masalahnya operatornya nggak punya sertifikat. Nah, lalu masalah yang kedua, load chartnya tidak diperhatikan. Ya, di sini ada kabin kren ya. Ini adalah apa namanya? Traveler buat si erection girder. Nah, di kabinnya dia ada load chart, dia bisa lihat nih beban yang lagi diangkut berapa ton. Nah, ternyata nggak diperhatiin nih sama si operator. Tahu-tahu jeblos aja si krennya. Ya. Nah, kewajiban kita ya memastikan operatornya bersertifikat apa tidak. Gitu. Load chartnya ada apa enggak? Beban yang diangkatnya sesuai apa enggak nih dengan kapasitas kren. Ya, supaya tidak terjadi kecelakaan serupa. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus kecelakaan kren ya, kren yang terguling di Manggarai kalau nggak salah ini. Oke, next ada lagi, ini adalah migas ya. Di sini ada kilang minyak yang kebakaran.
kilang minyak yang kebakaran. Ini di Cilacap. Ya. Setelah dicek, kenapa bisa terjadi kebakaran kayak gini? Nah, ternyata di sini ada pekerjaan hot work. Ya, hot work itu pekerjaan ngelas, pekerjaan gurinda, pekerjaan yang panas. Nah, tapi dia bekerjanya tanpa izin. Nggak ada yang tahu kalau dia mau ngelas. Permit to work-nya nggak ada. Ya, ini PTW, permit to work. Dia nggak, perizinannya nggak diproses, main kerja-kerja aja. Nah ini ternyata ada minyak yang bocor atau gimana, malah mengakibatkan sebuah kebakaran. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak. Kan setahu saya K3 tuh keselamatan kesehatan kerja. Nah, kadang ada perusahaan itu yang dibalik, Pak. Kesehatan dulu baru keselamatan. Sebenarnya itu sama aja apa tergantung utama perusahaannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih ya. Ada yang keselamatan dulu, kesehatan kerja dulu, sebetulnya nggak terlalu esensial sih ya, nggak terlalu esensial. Cuman dalam sebuah perusahaan biasanya dia mana ya? Tadi saya tulis di sini. Mana ya tadi ya? Pokoknya K3 ini mana yang diduluin sebetulnya nggak terlalu esensial ya. Kesehatan, keselamatan kerja, atau keselamatan dulu baru kesehatan kerja, nggak terlalu penting. Yang jelas ini aspek safety ya. Malah sebetulnya dia kalau memang mana ya tadi ya saya tulis ya, hilang. Nah, malah ada juga yang QHSE ya, QHSE. Ada juga yang nah HSEQ ada juga ya. Nah, tapi secara umumnya sih kayak gini, quality, healthy. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini bukan kita nggak ngomongin prioritas ya, mana sehat dulu apa aman dulu atau quality dulu ya. Kita nggak ngomongin prioritas itu ya. Jadi yang jelas aspek-aspek ini adalah hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam sebuah proyek. Nah, kalau emang ini merupakan sebuah urutan atau prioritas ya, masa ini quality dulu baru healthy baru safety baru enviro kayak gitu. Justru harusnya kalau memang ini kita merupakan prioritas ya, paling duluan pasti safety dulu ya, yang harus diomongin, baru healthy ya, nah, baru quality, baru enviro. Malah enviro harusnya yang terakhir. Iya benar, quality harusnya justru yang terakhir kalau kita berbicara tentang prioritas. Tapi kalau ini kan jadinya SHEQ jadinya SEC ya. Jadi maaf, di sini kita nggak ngomongin prioritas mana yang harus diduluin ya, karena kalau emang prioritas yang harus diduluin ya pertama pasti selamat dulu nih. Selamat dulu. Kalau udah selamat, sehat apa enggak nih ya. Kalau udah sehat, dia menyebabkan kerusakan apa enggak, baru kita ngomong ini kerjanya benar apa enggak. Kayak gitu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya ya Pak. Iya, silahkan.
eh, biasa penerapan K3 seperti apa yang harus kita lakukan pada proyek yang padat lalu lalang alat berat gitu Pak. Apalagi kan kadang di lapangan tuh ada beberapa kontraktor sehingga berhubungan dengan orang lain juga gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Muhammad siapa namanya? Ramli Pak. Ini ya. Setiap proyek itu kalau sekarang proyek-proyek itu enggak cuma one hand ya, dia banyak sekali tangannya. Kadang si kontraktor ya, bukan judulnya sih Menkon ya. Menkon. Jadi kalau Menkon berarti kan kontraktor utama ya. Nah, tapi justru kalau sekarang itu Menkon itu berfungsi sebagai MK, manajemen konstruksi ya, untuk proyek-proyek yang besar. Ya. Tetapi untuk teknis kerjaannya baru dikerjakan oleh subkon tersebut. Nah, di sini perannya safety yang sangat penting itu mengatur kayak regulasi-regulasi. Nah, kalau yang pernah saya kerjakan di migas ya, ini ada permit to work yang ketat untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit ya. Jadi kita harus ya si permit to work-nya harus ketat ya, permit to work-nya harus ketat. Permit to work yang ketat itu misalkan ya, dari sebuah kawasan proyek yang besar ada 20 subkon. Ada 20 subkon, semuanya punya target masing-masing, semuanya punya kepentingan masing-masing. Yang satu ngerjain plumbing, yang satu ngerjain electrical, yang satu ngerjain bore pile, yang satu ngerjain aspal jalan dan lain sebagainya. Nah, di sini permit to work itu harus ketat dan si Menkon harus bisa menterminate atau membatalkan suatu pekerjaan apabila permit to work-nya tidak di proses. Contoh kayak gini, permit to work itu ada sebuah izin ya, form izin bahwa pada hari ini dan hari besok saya akan melakukan suatu pekerjaan pada lokasi tertentu, misalkan pekerjaannya pekerjaan galian. Nah, permit to work ini dikerjakan oleh subkon ya, tetapi harus melalui validasi atau melalui approval si MK ya. Jadi semuanya harus under control MK, manajemen konstruksi, atau kita sebut dengan Menkon kalau zaman sekarang. Nah, harus melalui persetujuan MK. Apabila ada pekerjaan di luar PTW ya, di luar permit to work, misalkan pekerjaannya PTW untuk excavation. Nah, ini PTW excavation ini adalah form perizinan PT ABCD akan melakukan galian pada area 1. Nah, dia harus melalui persetujuan dari si MK. Nah, karena si MK akan mengendalikan keseluruhan proyek. Nah, kalau memang dia tabrakan sama Menkon sama subkon yang lain, maka si MK ini berhak untuk menterminate, membatalkan PTW galian yang ini. Kayak gitu. Makanya si prosedur kerjanya harus canggih kalau subkonnya ada banyak, dan si MK-nya juga, si safety sama si MK-nya juga harus bisa berani nih melakukan terminate. Biasanya sih yang sering terminate justru si safety. Kamu melakukan galian tapi di situ kan ada kerjaan lifting, masa ya kamu ngegali, udah si PTW tak coret. Nah, maka dia gak boleh mengerjakan pekerjaan ini. Kayak gitu biasanya. Jadi awalnya sih dari PTW, permit to work ini harus ketat. Begitu mungkin Muhammad Ramli. Oke, ada pengalaman lain? Silakan. Yang mau saya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau PTW itu Pak dibuatnya untuk pekerjaan yang khusus hari itu apa
bisa untuk 1 minggu ke depan gitu Pak, atau 1 bulan ke depan. Oke, Mungkin. Oke, terima kasih. Sebetulnya ini akan saya bahas di pertemuan nanti ya, tapi nggak apa-apa, saya buka sekarang. Nah, ini adalah contoh PTW. Sebentar saya share. Pengantar aspek PTW. Sebentar saya share contoh PTW. Mana? Nggak ada. Oke, entire screen aja deh. Nah, ini contoh PTW. Ya, contoh PTW. Nah, di sini PTW itu ada banyak ya. Pertama ada perizinan untuk hot work permit. Jadi perizinan untuk melakukan pekerjaan panas atau pekerjaan ngelas. Lalu ada confined space permit. Misalkan perizinan, saya izin ke si MK bahwa saya akan ada pekerjaan confined space atau pekerjaan yang ruang geraknya terbatas nih. Misalkan dia nggak ada tangki, ada sumur, manhole, dia harus pakai obeng tapi harus sambil rebahan atau gimana, nih confined space. Lalu ada permit excavation, electrical, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa prosedur nih, ya. Nah, ini si subkon mengajukan, lalu di review sama safety, lalu di approve. Nah, setelah di approve, baru dieksekusi, dikerjakan. Ketika dieksekusi, setelah dieksekusi hari itu, baru dimonitor nih sama si supervisor si MK. Bener gak dia melakukan galian, lalu ditandatangan. Ini adalah contoh proses dari PTW. Lalu formnya kayak gimana ya? Sebetulnya ini contoh formnya. Ini hot work permit. Maaf, ini belum saya rapihkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini contoh confined space. Ini ada contoh-contoh PTW. Cuma ada 2, maaf. Hot work sama confined space. Nah, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit atau besar, yang subkonnya banyak, ya, ini harus akan lebih baik untuk supaya si PTW-nya itu dia lebih ketat. Gitu mungkin. Nah, ini si PTW-nya dibuat harian. Jadi, PTW-nya dibuatnya mingguan, tapi divalidasi harian. Ya, jadi ada staf khusus yang mengurus-ngurus si perizinan ini. Ya, misalkan besok mau ngelas nih, oke, sore-sore dibikin, lalu dikirim ke si Menkon, lalu di approve. Nah, kalau udah di approve, baru besoknya bisa melakukan pekerjaan pengelasan. Atau mau WAH, work at height, sore-sore dibikin, syarat-syaratnya dipenuhi, dapat approval dari safety officer di lapangan, lalu construction manager di lapangan, lalu kita kirim ke manajer si MK-nya. Setelah approve, baru besoknya bisa WAH. Nah, ini cara-cara mengendalikan untuk project yang sangat rumit ya. Jadi harus dimulai dari administrasi yang ketat dulu. Biasanya kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin untuk pertemuan ini akan saya akhiri. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Udah, cukup ya. Nah, ini materi kita sebetulnya agak santai, tapi kalau di-compare dengan pengalaman di lapangan, ya mungkin agak-agak penting juga, agak-agak lumayan menarik juga gitu ya. Oke, insya Allah nanti kita akan bahas bersama si PTW itu prosesnya kayak gimana sih. Lalu antara perusahaan
proyek kecil sama proyek besar kayak gimana, terus si tingkat ketatnya, tingkat ketelitiannya seperti apa nih untuk perusahaan-perusahaan besar, nanti kita bahas di situ. Oke, mungkin begitu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ada absen nggak Pak? Absennya akan saya screenshot di sini, lalu saya download juga siapa aja yang hadir di sini. Nanti ketahuan nih siapa yang datangnya hadirnya cuma 10 menit, cuma 5 menit, ketahuan nih. Biasanya nggak saya hadirkan kalau kayak gitu. Pak, kan saya ini tadi keluar masuk ya Pak, HP-nya gimana, aman nggak? Ya udahlah, mudah-mudahan aman ya. Nanti kan ketahuan nih total dia mengikuti 30 menit. Biasanya gitu. Kalau di atas 30 menit sih saya masih masukkan gitu ya. Masih masuk hadir. Tapi kalau cuma 5 Oke, menit, siap Pak. kalau cuma 5 Harus menit, diamankan. cuma 10 menit, ya biasanya saya ini nggak bener nih, cuma imigran gelap ya. Nggak saya hadirkan biasanya. Kalau kayak gitu. Oke ya. Siap Pak, terima kasih. Saya screenshot dulu. Ini soalnya minta di screenshot. Screenshot. Mana ini yang hadirnya? Oke. Minta di screenshot, print screen. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.